Shalom untuk kita semua. Dari kitab Ibrani 11 ayat 1. Kita kembali dulu ke kitab ini. Dari awal kita berbicara tentang iman, kita mulai dari kitab Ibrani 11 ini, dan sekarang kita buka lagi kitab Ibrani 11 ayat 1. Kita akan baca secara bersama-sama, satu ayat saja. Ibrani 11 ayat 1. Setelah hitungan ketiga, kita akan baca bersama-sama. Saya baca judul berikutnya, saksi-saksi iman. 1, 2, 3, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang percaya kepada firman ini katakan amin. Bapak Ibu, tentu apa yang sedang kita mau pelajari pada saat ini bukan kali pertama kita baca dan kita bahas. Tetapi pada kesempatan ini saya mau mencoba mengulangnya kembali kepada kita dengan pengertian yang mungkin lebih baru dan yang bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai topik renungan kita pada saat ini ialah hidup dengan iman yang supernatural atau supranatural. Hidup dengan iman yang supernatural. Bapak Ibu, di dalam bahasa Yunani, kata benda yang dipakai untuk iman ini adalah pistis, yang memiliki pengertian yakin akan kebenaran sesuatu. Saya ulang, kata di dalam bahasa Yunani yang dipakai untuk iman, kata bendanya adalah pistis, yang memiliki pengertian keyakinan atau yakin akan kebenaran sesuatu. Itu adalah kata bendanya. Nah, dari kata pistis itu, saudaraku, kata kerjanya itu pisteo. Pisteo artinya percaya sesuatu dengan sungguh-sungguh. Itu kata kerjanya. Jadi kata bendanya pistis artinya yakin akan kebenaran sesuatu. Kata kerjanya itu percaya sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, dan sifat daripada iman ini sebenarnya umum. Apa artinya umum? Artinya itu begini. Karena ini berbicara keyakinan, maka saudaraku, keyakinan ini tidak hanya dimiliki oleh orang Kristen, tidak. Tapi yang namanya keyakinan ini dimiliki oleh setiap orang, dimiliki setiap manusia yang terlahir ke dunia ini. Keyakinan. Kenapa begitu? Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Yang percaya bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, katakan amin. Kita ini perbuatan tangan Tuhan. Kita ini ciptaan Tuhan, di mana Alkitab berkata bahwa kita diciptakan seturut dan segambar rupa Allah. Lalu apa hubungannya dengan iman? Ada tentunya. Kenapa? Karena Allah itu adalah pribadi iman. Kalau ada hamba Tuhan berkata demikian, Allah itu adalah makhluk iman. Itu sebabnya ketika Dia menciptakan manusia, bagian yang ada dalam diri Allah itu, yang adalah iman itu ada di dalam diri setiap orang ketika mereka diciptakan ke dalam dunia ini. Tetapi itu disebut iman yang natural, atau itu disebut iman yang alami, atau iman manusia.
Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya seperti ini, Bapak Ibu. Ketika saudara melihat kursi, atau saya ambil kursi sebentar. Ketika seseorang melihat kursi ada seperti ini, tanpa dikomando, tanpa harus dijelasin, keyakinannya akan mendorong dia untuk duduk di atas kursi ini. Kenapa begitu? Karena dia melihat apa yang diyakini itu sesuai dengan kenyataan, bahwa keyakinan manusia tersebut atau keyakinan seseorang itu, kursi ini mampu menampung bobot tubuhnya, dan itu otomatis. Itu otomatis. Tetapi iman manusia, iman alami atau iman yang natural, yang sudah dibawa seseorang dari sejak dia lahir, keyakinan itu adalah keyakinan yang terbatas. Kenapa? Karena ketika dia menyaksikan dengan mata kepalanya apa yang diyakini dan apa yang dipercayai itu beda, imannya bisa berubah. Itu terbatas. Saya ulang sekali lagi. Iman natural itu atau iman yang alami atau disebut iman manusia itu terbatas. Kenapa? Karena ketika dia menyaksikan apa yang diyakini dipercaya itu berbeda dengan kenyataan, imannya itu berubah, keyakinannya itu berubah. Contohnya begini, saya betul awalnya percaya dan yakin bahwa kursi ini mampu, sanggup menampung saya duduk dengan bobot kira-kira 80 kilo, makanya saya duduk. Tapi ketika saya lihat bahwa kursi ini tidak memiliki kaki yang lengkap, kakinya cuma ada 3,5, otomatis keyakinan yang ada tadinya dari saya berubah, dan untuk duduk di atasnya saya akan panik, saya akan cancel. Kenapa? Saya tahu bahwa ternyata kursi itu tidak sanggup atau tidak aman untuk duduk di sana. Saudara, kata pistis itu sebenarnya sudah dipakai sejak lama, mulai dari perjanjian lama. Kemudian dalam Septuaginta itu artinya begini, Alkitab perjanjian lama berbahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani, sudah memakai kata pistis itu. Kalau kata Ibraninya tentang iman itu adalah aman. Aman seperti apa? Aman, dia merasa aman terhadap apa yang dipercaya itu. Nah itu dia tadi, seperti duduk itu, dia merasa aman. Tapi ingat, itu sangat umum dan terbatas karena itu bukan iman yang supranatural. Itu adalah iman alami. Itu adalah keyakinan yang dimiliki oleh setiap orang. Apakah orang itu lahir baru dari Tuhan, atau apakah orang itu tidak lahir baru, bahkan penyembah berhala sekalipun, mereka memiliki keyakinan itu. Terhadap apa? Terhadap apa yang dilihat dan disaksikan mata mereka. Itulah iman yang natural itu. Sampai di sini kira-kira Bapak Ibu bisa nangkap? Bisa nangkap apa yang kita bicarakan ini? Jadi setiap orang, setiap manusia, begitu dia lahir ke dunia ini, dia memiliki yang namanya iman. Pistis, aman kata Ibraninya, yang artinya yakin akan kebenaran sesuatu. Orang di luar Tuhan memiliki itu. Jadi kalau contohnya orang-orang yang masih beribadah ke berhala,
itu karena ada keyakinan di hati mereka tentang itu. Jadi saudara jangan berpikir bahwa iman itu hanya bahasa Kristen, tidak. Iman itu adalah bahasa yang sangat umum yang dimiliki oleh semua orang. Tetapi pada saat ini kita akan berbicara tentang iman yang supernatural atau supranatural. Dan bagaimana kita hidup dalam iman supranatural itu, karena ada perbedaan. Itu sebabnya pada saat ini kita mau belajar beberapa hal tentang iman yang supernatural ini. Yang pertama, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui tentang iman supernatural ini adalah bahwa iman supernatural adalah iman yang tidak dibatasi oleh penglihatan seseorang. Saya ulang, iman supernatural atau iman supranatural itu adalah iman yang tidak dibatasi oleh penglihatan seseorang atau oleh mata seseorang. Tidak dibatasi. Atau juga iman yang supernatural adalah iman yang berotoritas, iman yang tidak ragu-ragu, atau iman yang sanggup mencipta. Dan sering iman ini disebut dengan imannya Allah. Itulah iman supernatural. Iman supernatural itu adalah iman yang tidak terbatas oleh penglihatan mata seseorang, yang tidak ragu-ragu, dan iman yang berotoritas, dan itu disebut iman Allah itu sendiri. Saudara, kalau tadi kita berbicara tentang iman yang umum atau iman yang natural, iman yang alami, iman manusia, itu ada batasnya. Batasnya di mana? Pada penglihatannya. Ketika dia melihat, dia percaya. Itu iman manusia. Tetapi iman yang supernatural tidak demikian. Iman yang supernatural itu mampu menembus alam roh. Mampu. Sebab di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 itu dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mata jasmani ini belum melihatnya, tetapi imannya Allah atau iman supernatural ini sanggup melihat sesuatu yang ada di alam roh itu. Itu iman supernatural. Amin. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak ayat yang membuktikannya. Ketika Bapak Ibu mulai baca dari Kejadian pasal 1, di sana sebenarnya sudah terlihat refleksi iman Allah. Ketika dia berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan mulai ayat 3 nanti Bapak Ibu perhatikan. Jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini, jadi semuanya jadi. Oleh karena apa? Firman yang di dalamnya ada iman yang berotoritas, iman yang tidak ragu-ragu, iman yang sangat mencipta. Itulah iman yang supernatural. Ketika Allah berkata, jadilah tumbuh-tumbuhan, sedikit pun di hatinya tidak ada keraguan. Ketika dia menciptakan hewan-hewan, sedikit pun di hatinya tidak ada keraguan yang berkata begini, jadi enggak ya? Tercipta enggak ya? Tidak. Iman Allah, iman yang supranatural itu adalah iman yang sanggup mencipta. Dan saudara tahu, ketika Yesus ada di muka bumi hidup dan pelayanan, iman itu yang dihidupi oleh Yesus. Iman itu, iman yang supernatural itu, iman yang adalah milik Allah itu sendiri. Iman itulah yang diperagakan Yesus selama dia ada di bumi. Dari mana kita tahu? Dari pelayanan-pelayanannya. Bapak Ibu perhatikan, ketika dia bertemu dengan badai yang bergelora di danau itu, dia menghadiknya. Badai pun diam. Ketika dia bertemu dengan gelombang yang menderu itu, dia menghadiknya, tenang,
badai pun tenang. Ketika mereka diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit pada waktu itu mereka pelayanan KKR di bukit, sehingga Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, itu pun terjadi. Ketika dia bertemu dengan Lazarus yang sudah 4 hari 4 malam di lubang kubur itu, bahkan sudah mulai berbau kata Alkitab, dia tinggal panggil saja, Lazarus keluar itu tanpa keraguan, tanpa ada di dalam hatinya setelah Lazarus keluar. Dalam hatinya begini, Bapak tolonglah, tolong. Kalau tidak keluar nanti malu saya. Tidak ada di hati Yesus sendiri. Iman yang supernatural itu adalah iman tanpa keraguan. Bahkan ketika dia membangkitkan seorang pemuda di Nain dari kematian, benar-benar dia berkata dengan otoritas tanpa keraguan. Bahkan kalau saudara baca di dalam kitab Markus, suatu waktu Yesus itu mau ke Yerusalem, lalu kita berkata, saudaraku, sebagai manusia dia lapar. Kemudian saudara dia melayangkan pandangannya, dilihat ada sebatang pohon ara. Dan karena laparnya, kata Alkitab, Yesus pergi ke bawah pohon itu karena dikatakan daun-daunnya sangat rindang. Lalu kemudian Yesus mulai keker sana sini, mau cari buah ara. Tetapi sayangnya Alkitab berkata Yesus tidak menemukan buah ara itu, karena memang menurut Alkitab belum musimnya. Tapi Bapak Ibu perhatikan, Alkitab berkata demikian, ketika Yesus tidak menemukan buah pada pohon ara itu, dia mengutuk pohon itu. Dia berkata demikian, mulai hari ini tidak akan ada satupun yang makan buahmu. Lalu mereka pergi ke Yerusalem. Besoknya mereka pulang dari Yerusalem, melewati jalan itu lagi. Tiba-tiba mata muridnya melihat pohon itu dan dikatakan sudah kering. Lalu muridnya berkata demikian, Guru, lihat pohon itu, bukankah itu pohon yang kemarin Guru kutuki? Saudara tahu, Yesus berkata demikian, sesungguhnya kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, dan kalau kau benar-benar percaya kepada Allah dan tanpa bimbang hatimu, itu akan terjadi. Perhatikan selama pelayanannya, Yesus menghidupi iman yang supranatural. Luar biasa saudara ya, keren banget. Jadi apa itu iman yang supranatural? Iman yang supranatural itu sekali lagi saya ulang, adalah iman Allah sendiri. Iman yang melekat di dalam diri Allah itu. Iman yang tidak terbatas oleh apa yang dilihat mata, tetapi iman yang sanggup menembus alam roh, bahkan melihat sesuatu yang belum benar-benar terjadi, belum ada. Dan iman yang tanpa keraguan, iman yang sanggup mencipta, itulah iman yang supranatural. Dan iman itu juga yang dihidupi oleh Yesus Kristus. Saudara, itu yang pertama. Nah, kita lihat yang kedua tentang iman supranatural ini. Yang kedua Bapak Ibu, hubungan iman yang supranatural dengan orang percaya. Apa hubungannya? Saudara perhatikan, setiap orang percaya kepada Yesus dan mengalami kelahiran baru, mereka telah memiliki iman supranatural tersebut atau supernatural itu. Oh ya, iya. Bagaimana prosesnya bisa terjadi? Nah, saudaraku, prosesnya sederhana. Alkitab berkata, pada waktu seseorang mendengar dan menerima firman Tuhan, maka iman timbul di dalam hati orang tersebut. Iman timbul. Iman yang mana? Iman supranatural. Oleh karena apa? Mendengar dan menerima firman Kristus. Kenapa iman timbul saat seseorang mendengar firman Kristus? Kenapa ya?
Saya mencatat paling tidak ada dua alasan. Ketika seseorang mendengar firman Kristus, timbul iman di dalam hatinya oleh dua alasan ini. Yang pertama, karena firman Tuhan tersebut adalah perkataan Allah sendiri. Firman Tuhan itu adalah perkataan Allah sendiri. Yang percaya katakan amin. Dan saudara tahu, di dalam Alkitab dikatakan demikian dalam Yohanes pasal 1 itu. Tidak ada segala sesuatu yang jadi di muka bumi ini tanpa firman itu. Dari Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi daging. Jadi di dalam firman itu ada pribadi yang memiliki iman itu sendiri. Itu sebabnya jangan main-main terhadap firman, saudara. Ketika firman dilepaskan, ada pribadi yang punya firman itu sendiri, yang adalah iman itu sendiri. Di mana? Di dalam firman itu. Sehingga ketika orang membuka hati kepada firman itu, iman muncul di hati. Karena berbarengan dengan firman itu ada iman di sana. Siapa itu? Iman supernatural itu adalah Allah itu sendiri. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kalau seseorang mendengar firman Kristus lalu iman timbul di hatinya? Yang kedua, Bapak Ibu, karena yang mempengaruhi seseorang mempercayai dan menerima firman Tuhan tersebut ialah Roh Kudus. Ketika saudara mendengar firman Allah, yang mempengaruhi hati kita, yang mempengaruhi pikiran kita, untuk kita bisa percaya dan menerima firman itu adalah Roh Kudus. Cara kerjanya bagaimana, Pak? Dari luar. Roh Kudus yang membisiki kita, Roh Kudus yang mempengaruhi pikiran kita, Roh Kudus yang terus menawarkan kepada kita supaya kita percaya dan menerima firman itu. Tanpa Roh Kudus saudara tidak bisa percaya firman. Tidak bisa. Lalu kalau Roh Kudus yang mempengaruhi, apa hubungannya dengan iman? Ketika seseorang menerima firman itu lalu timbul di hatinya, ada apa? Saudaraku, Alkitab berkata, iman itu merupakan salah satu dari dua roh. Iman adalah buah dari roh. Saudara mungkin baru dengar ini. Tidak apa-apa, tapi kita akan belajar. Kalau saudara baca Galatia 5 ayat 22, saudara akan temukan di sana salah satu buah roh yang dikatakan Alkitab ditulis di dalam teks bahasa Indonesia terjemahan baru ya, yang diterjemahkan lain itu. Salah satu buah roh itu adalah kesetiaan. Betul? Kesetiaan. Atau coba buka deh, kita lihat. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saudara tahu kata kesetiaan ini di dalam teks bahasa Inggris ditulis dengan faithfulness. Terjemahan dari teks Yunani pistis. Ingat, kata benda untuk iman di dalam bahasa Yunani itu adalah pistis. Kata ini ditulis dengan kata pistis. Jadi salah satu dari buah Roh Kudus itu adalah iman. Itu sebabnya ketika dia mempengaruhi orang untuk percaya dan menerima firman Tuhan, dan pada akhirnya orang menerima firman itu dan percaya kepada Yesus, Roh Kudus dimateraikan, otomatis pada saat itu buah ini ada di dalam hati orang. Iman ini. Amin. Ini sudah berpikir, baru tahu Pak. Selama ini tidak terpikir bahwa salah satu buah Roh Kudus itu adalah iman. Iya,
Tapi dari teks Yunani berkata, salah satu buah dari Roh Kudus adalah iman. Dan ketika saudara percaya kepada firman, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara dilahirbarukan, Roh Kudus dimateraikan di hatimu, di dalamnya ada iman. Yang ngerti kata-kata amin? Itu sebabnya Bapak Ibu, hubungan iman yang supernatural dengan orang percaya tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena ketika mereka bertobat, ketika mereka menyerahkan hidup kepada Kristus, ketika hati mereka dibaharui, lalu Roh Kudus dimateraikan, ada iman di sana. Iman yang mana? Iman yang supernatural. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam progresnya, Roh Kudus inilah yang ada di dalam hati orang percaya, yang akan menolong seseorang terus berjalan dalam kebenaran Allah, yang akan terus menuntun orang percaya hidup di dalam segala kehendak Allah, dan yang akan membawa orang-orang percaya semakin mempercayai Yesus dan kuasanya, sehingga kualitas kemurnian orang percaya itu tetap terjaga. Seperti itu prosesnya. Oh ya? Iya. Wih, ternyata keren banget. Ternyata keren. Amin. Ternyata keren. Saudara, bersyukurlah Tuhan bukakan ini kepada kita. Kenapa saya katakan bersyukur? Karena mungkin selama ini ada banyak orang yang tidak terlalu paham. Selama ini ada orang yang tidak terlalu mengerti bahwa di saat mereka percaya kepada Yesus dan menerima kebenaran firman Allah di dalam hidup mereka, sebenarnya di waktu yang bersamaan iman supranatural, iman Allah itu sendiri ada di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Sampai di sini saya tanya lagi, bisa mengikuti Bapak Ibu? Bisa memahami tentang iman supernatural ini? Yang pertama tadi, iman supernatural itu adalah, saya kasih kesimpulannya aja, iman Allah yang tidak dibatasi oleh pandangan mata, yang tidak ragu-ragu, dan juga yang berotoritas dan mampu mencipta. Itu adalah iman supernatural. Jelas dari Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat secara kasat mata, tetapi iman yang di dalam itu memampukan kita melihat sesuatu yang telah Tuhan sediakan di alam roh bagi kita. Yang mengerti katakan amin. Karena kita akan lihat yang ketiga. Sekarang kita lihat bagian yang ketiga tentang iman supernatural. Saudara, karena iman supernatural ada di dalam kehidupan setiap orang percaya, itu sebabnya bagian ketiga, Tuhan mau iman supernatural itu melakukan apa yang Yesus lakukan. Karena iman supernatural itu ada di dalam setiap pribadi orang percaya, maka Allah mau iman yang supernatural itu melakukan apa yang Yesus lakukan. Oh ya? Iya. Coba kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Bapak Ibu boleh ikuti, saya akan baca. Yohanes 14 ayat 12 berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Bapak Ibu perhatikan, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Daripada apa? Daripada yang Yesus lakukan. Karena apa? Dikatakan sebab aku pergi kepada Bapa. Saudaraku, bagaimana seorang percaya dapat melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan itu? Jawabannya sederhana, dengan mempraktekkan iman supernatural itu. Dengan mempraktekkan itu. Kenapa? Karena sekali lagi iman supernatural
saya ulang ini supaya lebih dipertegas kepada kita. Dan ukuran iman itu sama yang diterima oleh seseorang. Sama. Apa iya Pak? Iya. Kok bisa begitu? Iya. Alkitab berkata sama. Coba kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3 ya. Kita lihat bersama-sama. Di sana ada ditulis tentang ukuran iman. Dikatakan demikian, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Perhatikan, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudaraku, perhatikan. Saya membaca beberapa buku dan mendengarkan beberapa pernyataan dari hamba Tuhan bahwa yang dikatakan begini, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing, itu diartikan bahwa ukuran iman orang-orang itu berbeda. Apakah betul begitu? Tidak. Ketika Roh Kudus mewahyukan ini kepada Rasul Paulus, yang sedang dimaksudkan begini. Ketika si A menerima iman supranatural, itu ukurannya sama dengan ketika si B menerima iman yang supranatural. Ukuran yang bagaimana? Takaran yang bagaimana? Kalau iman yang diterima si A adalah iman yang sanggup menyelamatkan, adalah yang sanggup menyembuhkan, adalah yang sanggup memulihkan, adalah yang sanggup menghadirkan apa yang telah Tuhan perbuat di alam roh bagi kita. Si B juga begitu ukurannya. Paham Bapak Ibu? Maksudnya bingung? Saya jelasin. Ukuran yang dimaksud dikatakan demikian diberikan oleh Allah kepada masing-masing orang adalah ukuran yang sama. Tuhan tidak memberikan iman kepada si A ini ketika dia percaya sebesar bola pingpong. Lalu kepada si B ini tiba-tiba sebesar bola dunia. Tidak. Tapi masing-masing menerima ukuran yang sama. Kalau di dalam teks bahasa Inggris itu takaran yang sama. Kepada si A diberikan iman supernatural, iman yang sanggup menyelamatkan, iman yang tidak dibatasi oleh mata, iman yang berotoritas, iman yang sanggup melakukan perkara ajaib. Ke si B juga sama takarannya begitu. Paham Bapak Ibu? Paham ini? Ngerti ya? Kalau Bapak Ibu baca Roma pasal 12 ayat 3 sampai seterusnya, lalu nanti di bawah di situ dijelasin tentang karunia-karunia, tentang panggilan, dan paling enak menyelidikinya tentang hal itu nanti baca 1 Korintus pasal 12 tentang kesatuan organ tubuh, tentang karunia-karunia, di mana semuanya itu memiliki porsi yang sama. Tidak ada yang lebih hebat dari yang lain. Porsinya sama, ukurannya sama, sekalipun beroperasi, manifestasi operasinya juga berbeda-beda. Sekali lagi sampai di sini saya tangkap. Ukuran iman yang Tuhan berikan kepada saya ketika saya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sama dengan kepada Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menerima iman supernatural itu. Pada awalnya ukurannya tetap sama. Iman itu sama-sama sanggup melakukan mukjizat, sama-sama sanggup berjalan di atas badai, di atas gelombang, menerjang badai, sanggup melakukan apa yang dunia tidak bisa lakukan. Ketika Alkitab berkata, atau ketika Roh Kudus berbicara kepada Rasul Yohanes, yang bisa mengalahkan dunia itu adalah iman. Itu diberikan kepada saya, diberikan kepada WL kita, diberikan kepada para singers.
ukurannya itu sama. Jadi kalau Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan perkara-perkara yang besar, atau kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Dengar baik, karena Yesus tahu bahwa Bapa di sorga mengaruniakan iman kepada kita, memberikan iman kepada kita, sama takarannya dengan yang diberikan kepada Yesus. Amin. Saya terlalu yakin Yesus tidak sebodoh yang orang pikirkan. Lalu ke Petrus diberikan iman sebesar bola kaki. Lalu kepada yang lain diberikan hanya sebesar terong. Tidak. Takarannya semua sama. Diberikan itu. Tapi kok hasilnya bisa beda ya Pak? Dengar baik. Minggu lalu kita sudah belajar. Kenapa hasilnya berbeda? Padahal ukuran imannya sama. Kenapa? Cara orang percaya memandang dan memperlakukan iman itulah yang berbeda, sehingga membuat hasilnya berbeda. Itu. Bukan karena Tuhan memberikan ke sini lebih kecil, ke sini lebih besar, di sini pakai sendok makan, di situ pakai skop, yang satu pakai ekskavator. Bukan. Semua ukurannya sama. Tapi bagaimana saudara merawatnya? Bagaimana saudara mempertahankannya? Bagaimana saudara untuk menaklukkan kehidupan saudara kepada Roh Kudus, sehingga Roh Kudus bisa bekerja seleluasa mungkin, dan buah roh iman yang di dalam kita itu, yang dibawa oleh Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, bisa bermanifestasi lebih besar. Masalahnya hanya ada di situ. Semakin Anda menundukkan diri kepada keinginan Roh, engkau akan melihat perbuatan-perbuatan Roh Kudus yang semakin besar. Saudara akan menyaksikan hasil daripada iman. Bedanya di situ. Ada orang yang meresponi tuntunan Roh begitu luar biasa. Ada orang yang meresponi tuntunan Tuhan oleh Roh Kudusnya, benar-benar menaklukkan diri, menaklukkan keinginan, menaklukkan pikiran, menaklukkan semua inderanya kepada keinginan Tuhan, sehingga imannya menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Tetapi ada orang yang membonsai imannya dengan keinginan-keinginan dagingnya. Bedanya hanya di situ. Tidak percaya uji. Kalau kita mau berbicara tentang besarnya iman, sekali lagi, kitalah orang-orang yang paling malang. Kenapa? Karena waktu murid-murid itu berkata kepada Yesus, "Guru, tambahkan iman kami." Yesus jawab begini, "Hui, kalau seandainya kamu punya iman sebesar biji," kalau kita bicara ukuran ya, saya sudah sampaikan minggu lalu, sebenarnya bukan sebesar biji sesawi, tapi seperti. Artinya Yesus sedang berbicara kualitas, bukan besaran. Tapi oke lah, tidak apa-apa, kita pakai istilah itu, kita pinjam istilah sebesar itu. Bayangkan, Yesus berkata demikian, kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, di mana Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-13 itu berkata demikian. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari biji-bijian. Lah, sebesar itu aja kita tidak punya. Ayo. Bukankah dirimu yang paling malang di dunia ini? Orang malang sendiri belum tentu malang, kan begitu? Ya kan? Artinya setiap kita, para murid itu, yang ada bersama-sama dengan Tuhan. Waduh. Bahkan sebesar biji sesawi pun mereka tidak punya iman. Daka itu konyol amat. Betapa malangnya diri kita. Itu sebabnya saya terlalu yakin dan percaya. Ketika Yesus membicarakan itu, dia tidak berbicara ukuran besar. Tidak. Seberapa diameternya, bundarannya itu berapa? Tidak. Tapi Yesus sedang berbicara kualitas dari iman itu. Suatu waktu prajurit itu datang kepada Yesus, mengundang Yesus untuk datang dan doakan anaknya yang sakit. Lalu Yesus mau berangkat.
Tiba-tiba prajurit berkata demikian, guru enggak usah lah, guru enggak usah. Loh kenapa, kata Yesus? Udahlah, katakan aja sepatah dua kata. Karena aduh, aku ini terlalu hina, terlalu berdosa, udah sanggup menerima kehadiran guru di rumah. Saudara tahu apa yang Yesus katakan? Wih, keren banget iman manusia ini. Bahkan di antara orang Israel saya tidak temukan iman sebesar ini. Saudara lihat, banyak orang memakai ayat ini untuk menyatakan bahwa ada ukuran iman besar kecil. Saya tidak menemukan bahwa di antara orang Israel iman sebesar ini. Saya mau tanya, sebesar apa sih? Sebesar apa? Setiap kali dibicarakan besaran iman, tidak dikasih tahu ukuran besarnya seperti apa. Itu sebabnya saya terlalu yakin Yesus tidak berbicara tentang besarannya, tapi berbicara kualitas. Saya terlalu yakin Yesus mau katakan seperti ini. Orang Israel sendiri yang adalah umat pilihan, yang adalah yang mempunyai janji itu, yang adalah yang punya firman itu, ya ampun, tidak memiliki kualitas iman seperti orang ini. Orang ini kan di luar orang Israel, tetapi kok keyakinannya bisa lebih hebat dari keyakinan orang-orang pilihan. Itu yang Yesus maksudnya. Sekalipun pada waktu itu sebenarnya orang ini belum memiliki Roh Kudus dalam hatinya secara permanen, maksud saya. Karena apa? Karena Yesus belum mati di kayu salib. Proses pematraian Roh Kudus dalam hati seseorang ketika Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, diutus Roh Kudus. Lalu saudara, Alkitab berkata, Efesus 1:13 itu berkata, setiap orang percaya kepada firman kepada Yesus, Roh Kudus dimantarkan dari mereka. 2 Korintus pasal 1 juga berkata begitu. Jadi waktu orang ini berbicara masih konteks perjanjian lama, di mana Roh Kudus masih mempengaruhi dari luar. Roh Kudus kalau masuk bisa keluar lagi. Tapi dalam perjanjian baru Roh Kudus sudah keluar masuk. Tetapi untuk orang begini pun dia bisa memiliki kualitas iman yang dahsyat, sekalipun kalau menurut tafsir saya mungkin saja iman yang dimiliki atau sedang diperagakan orang itu pada saat itu adalah iman alami. Bisa saja iman manusia. Dia sudah mendengar, yakin dia, ditambah melihat, makin yakin gitu. Kenapa begitu? Karena dengar Bapak Ibu, iman manusia dengan iman supranatural ini, dua-duanya ini ada di dalam hati kita. Dan ini silih berganti naik ke atas. Silih berganti. Satu waktu iman manusia bisa lebih dominan, tapi satu waktu iman supranatural bisa dominan. Tapi Tuhan mau kita hidup di dalam iman yang supranatural. Tuhan mau iman yang supranatural yang mendominasi kehidupan kita, bukan iman manusia, bukan iman yang natural, iman yang alami ini. Karena kalau iman yang alami, saya percaya waktu Petrus melangkah dari perahu itu, iman yang alami ini yang bekerja. Ketika dirasa timbul angin, berubahlah hatinya. Kalau iman supranatural tidak begitu. Apa yang tidak mungkin bagi dunia, mungkin bagi orang yang memiliki iman supranatural. Yang mengerti katakan amin. Yesus berkata di dalam Markus pasal 9 itu, katamu, kalau kau dapat, Yesus bilang begini, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena apa yang Yesus maksud? Iman yang supranatural itu. Iman yang supranatural yang sanggup menembus alam roh. Yang tidak bisa dilihat mata, bisa dilihat oleh iman yang supranatural. Amin. Medis berkata, tidak mungkin kau hidup lagi. Tapi iman yang supranatural berkata, di dalam Yesus selalu ada kemungkinan. Amin. Cuman ada sedikit saudaraku di dalam sistem operasi antara Allah pemilik iman supranatural dan antara kita yang dipinjamkan. Saya pakai istilah itu ya, dipinjamkan iman supranatural itu. Kalau iman yang supranatural yang adalah iman Allah sendiri itu, ketika Tuhan mengoperasikannya, benar-benar dia sanggup mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi ketika kita memiliki iman supranatural
iman Allah yang kita pinjam itu, yang diberikan kepada kita. Kita tidak bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada, tapi kita diberi kemampuan menarik sesuatu yang sudah ada di alam roh ke alam nyata. Itu dia. Saya sudah sampaikan kepada saudara, jangan saudara berpikir begini. Ketika saudara beriman kepada Tuhan, baru dia bekerja. Tidak ada ayatnya. Allah itu sudah bekerja, amin. Dia sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Di mana di alam roh sudah tersedia. Saudara perlu kesembuhan, bukan karena saudara beriman lalu tiba-tiba Tuhan ciptakan lagi. Tidak. Yesus sudah menyelesaikannya di kayu salib. 1 Petrus pasal 24 berkata, oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan di kayu salib. Dia sudah melakukan, itu sudah disediakan. Jadi ketika kita beriman untuk kesembuhan, bukan lagi beriman bahwa Tuhan baru mulai mengerjakannya, tidak. Tapi berimanlah bahwa Yesus sudah menyediakannya di kayu salib, itu sudah ada bagi kita. Itu yang mau kita hadirkan di muka bumi ini, sehingga kita mengalaminya di alam hati ini. Bagaimana caranya? Minggu depan kita akan berbicara tentang itu. Ya saudara ya. Tapi yang saya mau beritahu pada saat ini, karena kita diberi iman supranatural yang adalah iman Allah itu, Allah mau kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Yang mengerti katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dia mau kita melakukan supaya apa? Supaya kau berkemenangan menghadapi situasi-situasi seperti sekarang ini. Saya mau beritahu, perkuat hubunganmu dengan Tuhan. Taklukkan seluruh keinginanmu kepada keinginan Roh Kudus, sehingga iman yang dibawa Roh Kudus dalam hatimu itu terus bermanifestasi, dan engkau melihat pekerjaan Tuhan yang lebih hebat dan lebih dahsyat lagi. Yang mau dan percaya katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, saya juga yakin bahwa di dalam situasi-situasi sulit seperti ini, tidak semudah kita berkata-kata untuk hidup di dalam iman yang supranatural. Saya harus akui itu. Tapi saya mau katakan demikian. Tuhan izinkan situasi ini ada sebagai wadah buat saudara dan saya untuk mempraktekkan iman yang supranatural ini. Sehingga ketika saudara hidup dalam iman supranatural yang adalah iman Allah itu sendiri, iman yang tidak dibatasi oleh pandangan mata itu, dengan baik, kemenangan-kemenangan yang Tuhan sediakan dan Tuhan janjikan bagimu, itu pasti kau alami. Itu pasti kau alami. Iman yang supranatural itu pasti diperhadapkan dengan situasi di mana pikiran dan hati kita berkata, indera kita berkata, tidak mungkin. Tetapi kalau imanmu kandas di sana, itu berarti iman yang bekerja dalam dirimu adalah iman manusia, iman natural, iman alami, bukan iman supranatural. Karena iman supranatural sanggup melihat apa yang tidak kelihatan, sanggup melihat apa yang tersembunyi di dalam roh, dan tetap mempercayai bahwa itu ada dan hadir dalam kehidupan kita. Belum hilang dari ingatan saya ketika kita mulai membangun gereja ini. Dari awal jemaat waktu itu yang jemaat aktif tetap di Kusibau cuma 6 orang kalau saya tidak salah. Tapi kita merencanakan pembangunan gereja ini. Kita berdoa dan berdoa. Saudara tahu, kita imani. Saya dengan Hosea belum setahun waktu itu atau setahun lebih sedikit. Sering saya bawa doa di sini. Di depan, belakang, kiri kanan masih alam semuanya. Kita berdoa, kita berkatakan terima kasih untuk dana-dana yang Tuhan siapkan. Terima kasih untuk dana-dana yang Tuhan kirim bagi kami. Padahal kita tidak memiliki banyak uang. Tapi karena iman supranatural ada di dalam hati, di mana itu sanggup melihat penyediaan-penyediaan Tuhan dalam roh, itu terus kita
kita dengungkan. Dan saudara tahu, suatu waktu saya di SMS Malaysia seorang yang sampai hari ini saya tidak pernah ketemu, tidak pernah jumpa dengan orang tersebut. Dan dia tawarkan dia mau menabur untuk pembangunan GBI itu sih, 100 juta pada waktu itu belasan tahun yang lalu. Sampai hari ini saya tidak pernah ketemu orang. Katanya dia di Jakarta, suatu waktu saya ke Jakarta saya coba cari, tidak bisa dapat. Siapa yang melakukannya? Adalah Tuhan. Siapa yang menyediakannya? Adalah Bapa di surga. Tapi untuk menggapai itu diperlukan iman. Bukan iman natural, tapi iman supranatural yang sangat melihat penyediaan Tuhan di alam roh sekaligus alam jasmani. Belum terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu, pada saat ini apa yang sedang kau alami? Kesusahan, kesulitan kan? Mari kau datang kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus menuntunmu supaya iman yang supranatural itu bergerak dalam kehidupanmu, membawa kau untuk mengerti dan memahami dan mempercayai apa yang telah Tuhan sediakan bagimu untuk mewujudkan keinginan Tuhan, untuk mewujudkan perintah Tuhan. Kalau di tahun ini Tuhan berkata kepada kita,